Baik saudara-saudara, pada saat ini kita bersyukur kita boleh masuk dalam pelajaran sekolah sahabat yang ketujuh dengan judul Perjanjian dengan Abraham. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini ya Tuhan, kami siap mempelajari firman Tuhan. Pelajaran sekolah sahabat, biarlah Kuasa Roh Kudus boleh bersama-sama dengan kami. Kami boleh mempelajari firman Tuhan ini dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, sebelum lanjut seperti biasa, saya tetap mengajak teman-teman yang ada di rumah dimanapun Anda berada untuk selalu membaca buku pelajaran sekolah sahabat. Dan pada saat ini, ketika kita masuk dalam pekan ini tentang perjanjian dengan Abraham, dan ayat tema yang telah dipilih oleh Dr. Doukan diambil dalam Kejadian 15 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu?" Berbicara tentang Abraham, sahabat, lalu saudara, mohon maaf saya tidak sempat membuat video oleh karena ada beberapa hal yang penting, dan itulah yang membuat saya tidak sempat membuat video. Tapi berbicara tentang Abraham, asal-usul Abraham, sahabat, lalu kita telah melihat dalam Kejadian 12 di mana Abraham dipanggil dalam pelayanan untuk meninggalkan orang tuanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan tempat asalnya, meninggalkan zona nyaman untuk melayani dalam pelayanan. Abraham dipanggil untuk pergi ke tanah perjanjian, tanah yang telah Tuhan suruh, dan saudara tahu, tanah itu pada akhirnya dalam kesusahan. Abraham susah pada waktu itu. Dia pergi ke Mesir, dan apakah dia di Mesir dia diberkati? Dia diberkati, tapi kita melihat ada banyak sekali pencobaan-pencobaan yang dialami oleh Abraham, dan pada akhirnya dia keluar dari Mesir, dia bertemu dengan sepupunya, dengan keponakannya Lot, dia bertemu dengan Melkisedek, kita tahu bersama, bertemu dengan Lot. Dia katakan, jangan ada pertengkaran, Abraham ini suka damai. Dan bertemu dengan Melkisedek, dia memberikan persepuluhan. Saudara, drama dari kehidupan Abram berlanjut sampai di pasalnya yang ke-15. Sahabat, lalu kita bahas pasalnya yang ke-12, dan pasal sahabat ini, pekan ini kita bahas pasalnya yang ke-15, berbicara tentang janji Abraham tentang keturunannya, janji Tuhan kepada Abraham tentang keturunannya, yang telah dibahas di ayat tema yang kita boleh lihat tadi. Mari kita undur di ayat pertama, kira-kira apa janji Tuhan kepada Abraham sampai Abraham merespon kepada Tuhan seperti itu. Mari kita baca dalam Kejadian 15 ayatnya yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut, Abram. Akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Lihat pelajaran apa yang kita bisa ambil dari janji Tuhan ini. Saudara, dalam perjanjian Tuhan kepada umatnya, yang saya pelajari, ada hal yang selalu menarik, karena ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, kepada umatnya, yang memulai janji itu adalah siapa? Adalah Tuhan. Artinya Tuhan selalu inisiatif. Dialah yang memulaikan janjinya. Dan kira-kira pelajaran apa yang boleh kita ambil untuk kita renungkan dalam kehidupan kita, saudara? Dalam situasi apapun, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dimanapun kita berada, di rumah, kita perlu belajar dari Tuhan. Inisiatif. Jangan nantinya disuruh baru mau bergerak. Jangan nantinya dipaksa baru mau kerja, baru mau pelayanan, baru mau melayani. Belajarlah dari Tuhan. Tuhan selalu memulai janjinya, Tuhan selalu inisiatif untuk memberikan janji, dan kita perlu ada inisiatif dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kira-kira
inisiatif apa yang Tuhan berikan kepada Abraham? Yang pertama, jangan takut. Janji Tuhan ini kepada Abraham, jangan takut. Kita percaya bahwa Allah kita luar biasa, penolong yang setia, gagah perkasa, dan kalau Tuhan sudah sampaikan jangan takut, itu berarti kita tidak boleh takut. Karena apa? Karena Tuhan adalah perisai kita. Sekolah Sahabat yang katakan. Berikutnya, Sekolah Sahabat dan Alkitab. Berikutnya, berbicara tentang perisai. Apa itu perisai? Dalam dunia pertempuran, peperangan, perisai itu adalah alat untuk kita boleh bersembunyi dari serangan-serangan musuh. Perisai itu adalah alat untuk melindungi diri kita dari serangan-serangan yang ada. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan kita, Allah kita, Yesus kita adalah perisai pelindung kita dari setiap pencobaan-pencobaan dunia. Berikutnya, kalimat upamu akan sangat besar, bahwa ada janji Tuhan bahwa Abraham ini sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Dan ingat, kalau Tuhan sudah berfirman, bahwa Dia akan memberkati saudara, tidak ada satupun manusia yang boleh menghentikan berkat Tuhan. Dan sekarang, berbicara tentang Kejadian 15. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Yang mana janji ini mirip dengan janji Tuhan dengan Nuh yang melibatkan bangsa-bangsa. Kita boleh baca dalam Kejadian 15, janji Tuhan kepada Abraham mirip dengan janji Tuhan kepada Nuh yang berkaitan dengan semua bangsa. Yang menariknya adalah, Sekolah Sahabat mencatat ada drama kehidupan yang terjadi dalam kehidupan Abraham, istrinya, dan anak-anaknya. Ada drama kehidupan mereka tertawa, ada drama kehidupan mereka takut. Saudara boleh baca dalam Kejadian 15 ayat 1, Kejadian 18 ayat 15, Kejadian 21 ayat 17, Kejadian 17 ayat 17, Kejadian 18 ayat 12, Kejadian 21 ayat 9, dan lain sebagainya. Dan ingat, di pelajaran Sekolah Sahabat ini kita mengenal bahwa Abraham terkenal dengan imannya yang luar biasa. Dan sekarang, berbicara tentang iman Abraham, mari kita lihat dalam Kejadian 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21, di mana perjanjian Allah dengan Abraham bahwa akan diberikan keturunannya yang sangat banyak. Saudara, mari kita fokus dalam ayatnya yang keempat. Dikatakan, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Ayatnya yang ke-14, Kejadian 15 ayatnya yang keempat. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Siapa ini orang ini? Eliezer. Melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Dia siapa yang dikatakan oleh orang ini tidak akan menjadi ahli waris? Tadi kita sudah lihat, Eliezer. Siapa dia? Hamba Abraham. Karena Tuhan sudah sampaikan anak kandung dari Abraham lah yang akan menjadi bangsa yang benar. Dan mari kita baca di ayatnya yang kelima, ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya keturunanmu. Dan pertanyaan, apakah Abraham percaya kepada Tuhan? Ya, di ayatnya yang ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, kita boleh melihat, dan pada akhirnya di penjelasan selanjutnya bahwa Abraham mengadakan upacara. Baca di ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11, yang mana upacara ini merujuk kepada Abraham. Ini hal yang menarik, merujuk kepada Abraham. Sekolah Sahabat mencatat, mari kita fungsikan, kita baca Sekolah Sahabat kita lihat di hari Minggu. Sekolah Sahabat mencatat, namun upacara khusus ini menyampaikan pesan khusus kepada Abraham. Burung-burung buas hingga pada daging-daging hewan korban, yang artinya ketika Tuhan berfirman akan memberikan keturunan yang banyak, maka diberkati dan banyaklah keturunannya, maka keturunan Abraham akan mengalami penindasan, perbudakan untuk jangka waktu yang panjang selama 4
tahun. Ini luar biasa saudara-saudara. Setelah diberkati, timbul perbudakan. Tapi, ada tapi. Bangsa yang memperbudak mereka akan dihukum oleh Tuhan dan mereka keluar membawa banyak harta, yang artinya setelah perbudakan, setelah penindasan, setelah kesiksaan, mereka diberkati oleh Tuhan. Dan selanjutnya, pada akhirnya, walaupun Abram terkenal dengan imannya, sama seperti sekolah sahabat yang lalu. Kita boleh lihat sekolah sahabat yang lalu, dia ragu, dia jatuh di Mesir. Dan hal ini terjadi lagi bahwa Abram ragu, dikatakan dalam ayatnya yang kedua bahwa Sarai tidak bisa mendapatkan seorang anak dan dia rela memberikan hambanya Hagar kepada suaminya. Cerita antara Abram dan Sarai mengingatkan kita kepada Adam dan Hawa yang membuktikan bahwa mereka telah melakukan kesalahan, ragu terhadap janji Tuhan, tidak sabaran, dan lain sebagainya. Saudara, kita mengingat Abraham pada waktu lalu, dia ragu kepada Tuhan waktu dia ada di Mesir, dan akhirnya dia jatuh. Dan hal ini terjadi lagi kepadanya. Hal ini sekarang ini di pelajaran Kejadian 15, Abraham ragu kepada Tuhan, dan hal ini mengingatkan kita kepada Adam dan Hawa yang membuktikan bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Aplikasi untuk kehidupan kita. Kadang-kadang kita juga mirip dengan mereka. Lebih khususnya kita mirip dengan Abram. Tuhan berjanji akan memberikan keturunan. Karena lama, dan Alkitab mencatat sudah 10 tahun Abram menunggu, imannya menjadi ragu. Dan kadang-kadang menurut manusia terlalu lama janji Tuhan, kadang-kadang kita melakukan kesalahan, bahkan kita ragu kepada Tuhan. Menurut manusia, menurut pandangan manusia, janji Tuhan, firman Tuhan lama sekali. Katanya Tuhan akan berkati, tetapi kenapa ini lama? Kadang-kadang menurut manusia lama, tetapi ada janji Tuhan, karena janji Tuhan tidak pernah datang terlalu cepat, tidak pernah datang terlalu lama, tetapi tepat pada waktunya. Selanjutnya, ketika Abram ragu kepada Tuhan, maka Tuhan mengadakan perjanjian lagi kepada Abram, karena kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, dijelaskan bahwa sudah ada perjanjian antara mereka, tapi sekolah sahabat mencatat karena kurangnya iman Abram, mengakibatnya putusnya hubungan spiritual antara Abram dan Tuhan, maka di sini dibahas lagi, ada janji lagi. Janji yang sama bahwa keturunan Abram akan banyak. Nah, sekarang yang menarik di sini adalah di manakah ayat yang membuktikan bahwa nama Abram itu dipindahkan atau diganti menjadi Abraham? Yang tadinya kita bahas nama Abram, sekarang nama menjadi Abraham. Mari kita baca di dalam Kejadian 15 ayatnya yang kelima. Di ayatnya yang kelima, Kejadian 17 ayatnya yang kelima. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa segala besar bangsa. Kejadian 17 ayat 5. Selanjutnya, bagaimana dengan tanda perjanjian Abram? Mari kita baca di ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Perjanjian antara Abram dan Tuhan adalah bahwa semua anak laki-laki harus disunat. Teman-teman boleh baca itu dalam Kejadian 17 ayat 1 dan ayatnya sampai ayatnya yang ke-19. Janji Tuhan apa kepada Abraham? Semua anak laki-laki yang berumur 8 tahun ke atas harus disunat. Selanjutnya, berbicara tentang anak perjanjian. Mari kita baca dalam Kejadian 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Di mana firman Tuhan kepada Abraham lebih khusus dalam ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. Jadi Tuhan berfirman tahun ini, Tuhan bilang, sesungguhnya
Aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Dan apa yang terjadi? Ayatnya yang pertama. Disampaikan Abram bertemu dengan Tuhan di dekat pohon Tarbin di Mamre. Sedang duduk, lalu ia melihat 3 orang sedang berdiri di depannya. Dia berlari kepada mereka karena sudah jarang orang bertamu. Jadi semangat melihat 3 orang itu, yang dikatakan 2 malaikat dan 1 dikatakan Tuhanku. Dan umur Abraham waktu itu sudah sangat tua, yaitu umur yang ke-99 tahun. Apa janjinya? Bahwa mereka akan mendapatkan seorang anak yang akhirnya akan diberi nama Ishak di umur yang sangat-sangat tua. Saudara, kalau kita melihat dari fisiknya, dari umurnya, ini adalah hal yang tidak mungkin untuk selama ini saya pernah dapati ada keluarga yang mempunyai anak di umurnya yang ke-40-an. Tapi selama ini belum pernah dapati, belum secara pribadi belum pernah melihat ada keluarga yang hamil 50 tahun ke atas. Tapi ini luar biasa. Sudah di umur 100, sudah tua, tapi melahirkan. Artinya, bagi manusia itu mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia itu tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan itu boleh menjadi mungkin. Terkadang kita rasa lucu dengan rencana Tuhan, merasa aneh, merasa tidak mungkin, tetapi kalau bagi Tuhan itu mungkin. Saudara, kita lanjut. Ada hal yang sangat menarik di sini yang Sekolah Sahabat katakan. Mari kita buka sama-sama di hari Rabu di bagian tengah. Orang boleh baca di Sekolah Sahabat di hari Rabu di bagian tengahnya. Dia bergegas mengelilingi mereka, Sekolah Sahabat mencatat. Dia bergegas mengelilingi mereka untuk menyiapkan makanan. Dalam Kejadian 18 ayat 6 dan 7. Dia berdiri di samping mereka, memperhatikan kebutuhan mereka dan siap melayani mereka. Saudara, kita perlu belajar seperti dari Abraham. Walaupun dari jauh tidak dikenal, tetapi dia berusaha menyambut. Artinya Abraham ini adalah orang yang ramah tamah. Abraham ini adalah orang yang baik, ramah terhadap orang. Dan pelajaran untuk kita semua, kita perlu menjadi orang yang ramah. Ketika saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita mampir ke rumah kita, perlu untuk kita tunjukkan keramah tamahan. Orang Manado bilang jangan kuncudu, artinya jangan pelit. Saya senang dengan teman-teman atau sahabat atau keluarga yang ketika berkunjung ada hal yang akan diberikan. Contoh makanan, minuman. Karena itu adalah hal yang sangat baik. Menunjukkan keramah tamahan. Tetapi sangat disayangkan. Kadang-kadang ada yang tidak ramah. Contoh, pergi ke rumah mereka, sudah jauh-jauh, sudah lelah. Kalau bahasa Manado bilang, helekan air putih saja tidak ada. Artinya, sedangkan air putih saja tidak disajikan. Saudara, kita perlu belajar dari Abraham. Abraham, ketika dia melihat orang yang dikenal, orang yang tidak dikenal, Sekolah Sahabat mencatat, dia berlari-lari dan dia hendak menyiapkan, dan dia menyiapkan makanan bagi mereka. Artinya dia menunjukkan sifat keramah tamahan, dan ini adalah hal yang baik. Karena kalau pelit itu menurut saya tidak baik. Dan ingatlah, orang akan mengingat kita dengan dua hal. Yang pertama, orang akan mengingat kita kalau kita ini baik, ramah. Oh, dulu dia suka memberi. Dulu dia suka menjamu, memberi makan, air minum, susu, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, orang akan mengingat kita kalau kita ini pelit atau jahat. Jadi jangan bosan-bosan untuk kita ramah terhadap orang lain. Ada tamu, setidaknya air putih dan lain sebagainya, menjamu mereka. Pelajaran hari Kamis
yang terakhir, menutup pembahasan sekolah sahabat pekan ini, berbicara tentang Lot di Sodom, mengkisahkan Abram ini menjadi pengantara untuk keselamatan orang lain. Ketika saya membaca dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 33, menurut pemahaman saya, kita boleh baca dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 33, ada hal yang sangat menarik bahwa Abraham, dia ini mencintai keselamatan orang lain, mencintai keselamatan keponakannya, dia mencintai keselamatan saudaranya, dan dia mencintai orang-orang yang tidak dikenal, mencintai keselamatan mereka. Karena Sodom waktu itu akan dimusnahkan dan terjadilah tawar-menawar antara Tuhan dan Abram. Saudara tahu, boleh baca dari Alkitab, Abraham menawar, tawar kepada Tuhan. 50, 45, 30, 20, 10, dan pada akhirnya Tuhan tetap membinasakan daerah itu. Tapi poinnya adalah di Abraham. Dalam Kejadian 18 ayatnya yang ke-31, katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Saudara, Abraham peduli dengan keselamatan orang lain. Dia mengingat dan dia sayang, dia peduli terhadap keselamatan saudaranya, karena di situ ada Lot, keponakannya Lot, orang-orang yang ada pada waktu itu. Dan apakah kita akan menjadi sama seperti Abraham, yang mencintai, peduli dengan keselamatan saudara kita, teman kita, bahkan orang yang tidak kita kenal? Ini akan menjadi pelajaran untuk kita. Kita tidak bisa menjawab di depan umum, tapi jawablah di hati masing-masing kita. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, kita perlu beriman sama seperti Abraham. Dan ketika kita, yang kedua, dan ketika kita ragu, jatuh, marilah kita bangkit dan tetap percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, janji Tuhan akan tepat pada waktunya. So guys, tetap percaya pada proses Tuhan, karena Tuhan itu waktu Tuhan itu tepat pada waktunya. Yang ketiga, yang keempat, ramah terhadap orang lain, ramah kepada tamu yang bertamu di rumah. Tunjukkan bahwa kita ini ada keramah tamahan. Jadi orang jangan kuncudo atau jangan pelit. Nah, walaupun hanya air putih dan kue, setidaknya sudah ada yang kita berikan. Yang terakhir, peduli terhadap keselamatan orang lain. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena firman Tuhan boleh kami pelajari sama-sama. Terima kasih, berikan kami Kuasa Roh Kudus, dimampukan kami boleh melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, kalau pelajaran firman Tuhan ini memberkati saudara-saudara, saya tetap mengajak jika berkenan, mari kita like, nonton, share, dan subscribe channel ini. Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus sayang sekali patorang. Haleluya, amin.